Penyelesaian sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara melalui tahapan A. Menerima permohonan. B. Mengkaji permohonan melalui verifikasi formil dan verifikasi material. C. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa. D. Melakukan adjudikasi antar pihak yang bersengketa. E. Memutus. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten, Kota memeriksa dan memutus permohonan melalui mekanisme adjudikasi. Pelaksanaan adjudikasi dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan serta memperhatikan keberimbangan kedudukan pihak pemohon dan termohon. Tahapan pelaksanaan adjudikasi. Adjudikasi dilaksanakan dengan agenda A. Pembacaan atau penyampaian permohonan pemohon. B. Pembacaan atau penyampaian jawaban termohon. C. Pembacaan permohonan atau tanggapan pihak terkait, jika ada. D. Pemeriksaan alat bukti. E. Penyampaian kesimpulan para pihak. F. Pembacaan putusan. Penyampaian permohonan pemohon. 1. Tahap adjudikasi dengan agenda penyampaian permohonan pemohon dilaksanakan 1 hari sejak mediasi dinyatakan tidak mencapai kesepakatan. 2. Majelis adjudikasi memastikan bahwa permohonan pemohon yang akan disampaikan pada adjudikasi sesuai dengan permohonan yang telah disampaikan sebelumnya. 3. Apabila terdapat perubahan dalam uraian materi permohonan, Majelis adjudikasi memastikan permohonan tersebut telah diparaf dan ditandatangani serta dibubuhi materai. 4. Perubahan materi permohonan dapat diterima sepanjang tidak mengubah pokok permohonan. 5. Apabila terdapat perubahan dalam uraian materi permohonan, Majelis adjudikasi dapat memberikan kesempatan kepada termohon untuk memperbaiki jawaban termohon. 6. Majelis adjudikasi dapat memberikan kesempatan kepada termohon untuk memastikan bahwa permohonan yang telah diubah tidak mengubah hal-hal yang dimohonkan. 7. Setelah memastikan kesesuaian permohonan, Majelis adjudikasi memberikan kesempatan kepada pemohon dan/atau kuasa hukum untuk membacakan isi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. 8. Dalam hal Majelis adjudikasi menganggap perlu dilakukan perbaikan permohonan pemohon, Majelis adjudikasi memberi kesempatan kepada pemohon dan/atau kuasa hukum untuk memperbaiki permohonan pemohon tetapi tidak mengubah pokok permohonan. 9. Majelis adjudikasi memberi catatan perbaikan terhadap permohonan pemohon yang akan diperbaiki. 10. Perbaikan atas permohonan pemohon disampaikan pada persidangan selanjutnya tanpa mengganggu agenda adjudikasi yang telah dijadwalkan. 11. Perbaikan disampaikan paling lama sebelum penyampaian jawaban termohon. 12. Majelis adjudikasi memberikan kesempatan kepada pemohon untuk mengajukan alat bukti dan daftar alat bukti tambahan pada tahapan pemeriksaan alat bukti. 13. Untuk mengefektifkan waktu adjudikasi, pembacaan permohonan pemohon dapat dianggap telah dibacakan pada adjudikasi. Penyampaian jawaban termohon. 1. Tahap adjudikasi dengan agenda penyampaian jawaban termohon dilaksanakan pada hari yang sama dengan agenda penyampaian permohonan pemohon. 2. Majelis adjudikasi meminta kepada termohon untuk menyampaikan dokumen jawaban termohon secara tertulis melalui panitia sebelum agenda pertama adjudikasi dimulai. 3. Apabila terdapat perubahan dalam uraian materi jawaban termohon, Majelis adjudikasi memastikan jawaban termohon tersebut telah diparaf dan ditandatangani serta dibubuhi materai. 4. Setelah memastikan kesesuaian jawaban termohon, Majelis adjudikasi memberi kesempatan kepada termohon dan/atau kuasa hukum untuk membacakan jawaban termohon. 5. Majelis adjudikasi memberikan kesempatan kepada termohon untuk mengajukan alat bukti dan daftar alat bukti tambahan pada adjudikasi dengan tahapan pemeriksaan alat bukti. 6. Untuk mengefektifkan waktu adjudikasi, pembacaan jawaban termohon dapat dianggap telah dibacakan pada adjudikasi. Pembacaan permohonan, tanggapan pihak terkait. 1. Majelis adjudikasi memberi kesempatan kepada pihak terkait dan/atau kuasa hukum untuk mengajukan dan membacakan tanggapan pihak terkait atas permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan pemohon. 2. Pembacaan permohonan, tanggapan pihak terkait dibacakan setelah tahapan pembacaan jawaban termohon. 3. Untuk mengefektifkan waktu adjudikasi, pembacaan permohonan sebagai pihak terkait dapat dianggap telah dibacakan pada adjudikasi. 4. Majelis adjudikasi memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk mengajukan alat bukti dan daftar alat bukti tambahan pada tahapan pemeriksaan alat bukti. Pemeriksaan alat bukti.
1. Majelis adjudikasi membacakan dan memastikan kesesuaian alat bukti dengan daftar alat bukti yang akan diperiksa. 2. Majelis adjudikasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan alat bukti tambahan sebelum pengesahan alat bukti berdasarkan pertimbangan majelis adjudikasi. 3. Tambahan alat bukti disampaikan oleh para pihak kepada majelis pada saat adjudikasi. 4. Majelis adjudikasi memeriksa alat bukti dan barang bukti yang berupa surat atau tulisan, informasi elektronik, dokumen elektronik, dan atau hasil cetaknya dengan cara a. Mempersilahkan para pihak dengan dibantu oleh panitia untuk mengonfirmasi alat bukti yang telah diserahkan kepada panitia ke hadapan majelis adjudikasi pada adjudikasi. B. Memanggil para pihak untuk menyaksikan pemeriksaan alat bukti di hadapan majelis adjudikasi. C. Mencocokkan atau memastikan kesesuaian alat bukti dengan daftar alat bukti dokumen atau surat. D. Mencocokkan atau memastikan kesesuaian alat bukti asli dengan salinan alat bukti dokumen atau surat. E. Melakukan pemeriksaan terhadap leges alat bukti dokumen atau surat. F. Mengesahkan setiap alat bukti dokumen atau surat. 5. Para pihak dapat mengajukan saksi dan atau ahli dalam proses persidangan setelah mendapat persetujuan majelis adjudikasi. 6. Majelis adjudikasi meminta penjelasan kepada para pihak mengenai keterangan yang akan disampaikan oleh saksi yang diajukan. 7. Majelis adjudikasi memerintahkan kepada pemohon, termohon, atau pihak terkait untuk mengurangi jumlah saksi dengan substansi keterangan yang sama. Contoh, pemohon mengajukan 15 orang saksi. Semua saksi memiliki keterangan identik satu dengan yang lainnya. Maka majelis adjudikasi hanya memeriksa paling banyak 2 orang saksi. 8. Majelis adjudikasi memeriksa saksi dan atau ahli dengan cara a. Memeriksa identitas saksi yang diajukan para pihak. B. Memandu saksi dan atau ahli sesuai dengan agamanya untuk diambil sumpah atau janji sebelum dilakukan pemeriksaan. C. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kapasitas ahli dalam materi yang diperiksa. D. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang yang saksi dengar, lihat dan alami sesuai dengan materi yang diperiksa. E. Memberi kesempatan yang sama kepada pemohon dan termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atau ahli, baik yang dihadirkan oleh pemohon, termohon, pihak terkait dan atau majelis adjudikasi. 9. Majelis adjudikasi dapat meminta keterangan ahli dalam bentuk tertulis maupun lisan sesuai dengan keahlian yang dimiliki. 10. Majelis adjudikasi dapat menghadirkan pihak pemberi keterangan untuk menjelaskan fakta, data, dan informasi berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Majelis adjudikasi dapat memerintahkan sekretaris untuk menghadirkan dokumen hasil pengawasan untuk ditetapkan sebagai alat bukti dalam adjudikasi. 12. Majelis adjudikasi memerintahkan para pihak untuk membuat kesimpulan setelah agenda pemeriksaan alat bukti selesai. Penyampaian kesimpulan para pihak. 1. Kesimpulan para pihak disampaikan secara tertulis kepada majelis adjudikasi melalui panitia paling lama 1 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan alat bukti, tidak melalui adjudikasi. 2. Majelis adjudikasi dapat memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membacakan kesimpulan pada adjudikasi. Pembacaan putusan. 1. Majelis adjudikasi membacakan putusan penyelesaian sengketa proses pemilu, putusan gugur permohonan penyelesaian sengketa, putusan gugurnya permohonan pihak terkait, dan putusan penyelesaian sengketa proses pemilu, pada agenda adjudikasi. 2. Pembacaan putusan dapat dilaksanakan oleh ketua dan dapat diwakili anggota majelis adjudikasi. 3. Materi putusan dapat dianggap dibacakan khusus pada bagian a. Pokok permohonan pemohon. B. Jawaban termohon. C. Tanggapan pihak terkait, apabila ada. D. Bukti. E. Keterangan saksi atau ahli atau pemberi keterangan. F. Kesimpulan para pihak. Selain bagian tersebut, putusan harus dibacakan secara utuh. Khusus pembacaan identitas para pihak dan amar putusan dilakukan oleh Ketua Majelis Adjudikasi.